Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmatulailia dengan nomor induk mahasiswa 1920206046. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya media pembelajaran berbasis ICT menggunakan PowerPoint. Oke, di sini media saya telah saya buat. Oke, sebelumnya kita buka terlebih dahulu. Di sini saya mengambil materi teorema Pythagoras. Oke, enable connect for this session. Oke. Ini agak loading ya. Nah, oke. Ini merupakan awal dari tampilan media pembelajaran matematika berbasis ICT. Oke, di sini ada tombol mulai. Nah, yang kedua itu ada menu utama. Di menu utama ini terdapat pecahan dari menu-menu yang lain. Ada petunjuk navigasi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, skor dan pembahasan, dan yang terakhir merupakan profil kreator. Oke, di sini untuk petunjuk penggunaan atau petunjuk navigasi. Oke, untuk petunjuk pemakaiannya di sini ada papan bertuliskan menu. Nah, papan bertuliskan menu ini merupakan tombol home. Untuk apa fungsinya? Yaitu untuk kembali ke menu utama. Nah, untuk papan yang bertulisan exit itu merupakan tombol exit untuk mengakhiri pembelajaran. Oke. Untuk yang ketiga ada tombol panah ke kiri. Nah, ini merupakan tombol previous untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan untuk tombol yang ke kanan itu merupakan tombol next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Oke, kita ke menu lagi. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Nah, ini ada kompetensi dasar pembelajaran dari teorema Pythagoras. Oke, kemudian tujuan pembelajaran. Oke, di sini ada materi. Nah, ini untuk materi yang pertama mengenai apa itu teorema Pythagoras. Kemudian untuk materi yang kedua itu mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Oke, yang ketiga itu materi mengenai rumus dari teorema Pythagoras itu sendiri. Nah, untuk yang keempat itu ada pembuktian teorema Pythagoras menggunakan luas persegi. Kemudian ada materi yang terakhir, triple Pythagoras. Oke, ketika kita belum paham ataupun belum memahaminya, kita bisa kembali ke halaman sebelumnya dengan tombol ini yang arah ke kiri ya. Oke, kemudian kita ke menu lagi. Nah, di sini ada contoh soal. Di sini saya memberikan 5 contoh soal. Ini untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang keempat. Dan contoh soal yang kelima. Oke, kita bisa ulang kembali. 3, contoh soal 2, contoh soal 1. Oke, setelah peserta didik atau anak didik kita paham mengenai materi, contoh soal, kemudian kita berikan mereka itu soal. Di sini saya memberikan 5 latihan soal. Nah, pada latihan soal ini ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Nah, di sini ketika anak didik nanti disuruh mengklik
A, B, C, atau D, maka mereka tidak akan tahu mana jawaban yang benar ataupun mana jawaban yang salah. Karena di sini tidak saya berikan tidak saya berikan mana yang benar mana yang salah, tapi nanti akan menuju pada ke skor, kemudian akan ada pembahasan soal. Oke, misalnya kita untuk latihan soal 1 kita pilih yang B. Nah, untuk latihan soal yang kedua kita bisa pilih yang terserah mau yang mana, misal yang A. Nah, untuk latihan soal yang ketiga, nah, misal kita pilih yang C. Dan untuk latihan yang keempat kita pilih yang D. Dan untuk latihan soal yang kelima kita pilih yang C. Oke. Di sini kita pilih. Oh ya, setelah anak-anak memilih itu, kita arahkan atau berikan arahan masuk ke menu utama lagi. Kemudian kita ke skor dan pembahasan. Nah, di sini ada skor dan pembahasan soal. Nah, untuk mengetahui berapa sih nilainya ataupun berapa sih benernya, nah kita cek di skor. Oke, untuk jawaban yang kita pilih tadi itu benar semua, maka nilainya adalah 100. Nah, kalau ada anak-anak yang masih ada yang menjawab salah, kita bisa lihat di pembahasan soalnya, di mana salahnya mereka. Oke. Nah, untuk pembahasan soal yang pertama, itu jawabannya adalah 17. Nah, oke. Selanjutnya untuk pembahasan soal yang kedua, setelah dijabarkan, maka jawabannya adalah 9,6. Dan untuk pembahasan soal yang ketiga itu 21. Dan untuk pembahasan soal yang nomor 4 itu adalah 26. Dan untuk pembahasan soal nomor 5 itu adalah 114,3 cm. Oke. Setelah selesai, kita bisa memberikan mereka arahan untuk pembelajaran selanjutnya mengenai apa yang akan mereka bahas selanjutnya, ataupun memberikan tugas kepada mereka seperti itu ya. Nah, pada PowerPoint kali ini saya menggunakan beberapa menu pada Power PPT atau PowerPoint. Pada menu hyperlink untuk menu-menu ininya, dan kemudian untuk soalnya itu saya menggunakan hyperlink dengan run makro. Oke, itu saja media pembelajaran yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Teman-teman bisa membuat variasi sendiri ya kalau mau mencontoh yang seperti ini. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.